Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that at? Bitches on my line, and you know. Pertemuan 9 variabel acak. Yang pertama ada konsep variabel. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Contohnya, bilangan asli kurang dari 7, suhu tubuh pasien COVID-19, dan lain-lain. Jenis-jenis variabel. Terdapat 2 jenis variabel, yaitu yang pertama ada variabel diskrit, yaitu variabel yang nilai-nilainya dapat dihitung. Contoh, bilangan asli kurang dari 7, jumlah kendaraan di tempat parkir, jumlah mahasiswa di dalam satu kelas. Yang kedua ada variabel kontinu, yaitu variabel yang nilainya tidak dapat dihitung. Contoh, bilangan real kurang dari 7, tinggi badan siswa di suatu kelas berkisaran pada interval 120 sampai dengan 190. Yang kedua ada pengertian variabel acak. Definisi, variabel acak yaitu suatu fungsi atau aturan yang menunjukkan sebuah bilangan real untuk satu titik sampel pada ruang sampel atau bisa disebut dengan S. Variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil sebuah eksperimen atau percobaan. Digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Ditulis dalam huruf kapital, misal X sama dengan banyak anak laki-laki dalam satu keluarga, Y sama dengan hasil kedua mata dadu yang muncul pada pelemparan 2 buah dadu. Yang ketiga, jenis-jenis variabel acak. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Nilai berupa bilangan bulat dalam garis bilangan berupa titik terpisah. Berikut adalah contohnya. Bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh, banyak muncul angka pada pelemparan 2 keping uang logam secara bersamaan. Yang kedua, jumlah kedua mata dadu dari percobaan melempar 2 dadu sekaligus. Ruang sampel diskrit. Ruang sampel diskrit mempunyai banyak elemen terhingga. Eksperimen, misal pelemparan sebuah dadu, hasilnya mata dadu yang tampak di atas. Ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peristiwa A sama dengan titik ganjil yang muncul 1, 3, 5. B titik genap yang muncul 2, 4, 6. Contoh, Bimo melakukan uji coba pelemparan sebuah dadu sekali. Nyatakan hasil yang mungkin sebagai variabel acak X. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini pelemparan sebuah dadu hanya sekali. Yang kedua, Desi melakukan percobaan dengan melempar sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Desi mengamati banyak muncul gambar yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Penyelesaiannya, hasil yang diperoleh dari pelemparan sekeping uang logam sebanyak 2 kali, yaitu di sini ada ruang sampelnya, dan sini ada X, yaitu banyak muncul gambarnya. A itu disebut angka-angka, AG itu disebut angka gambar, GA itu disebut gambar angka, GG itu disebut gambar-gambar. Di sini kemungkinan yang ditanyakan mengamati banyak muncul gambar yang diperoleh. Berarti banyak muncul gambarnya aja. AA itu kan angka-angka, berarti nggak ada gambar dan itu ditulisnya dengan 0. AG itu angka gambar, berarti gambar yang muncul ada 1. GA itu berarti gambar angka yang muncul juga hanya 1 gambar. GG itu gambar-gambar yang muncul adalah 2 gambar. Diketahui X sama dengan banyak muncul gambar, maka X sama dengan 0,1,2. Selanjutnya adalah nomor 3. Joko melakukan percobaan melempar 2 buah dadu sebanyak 1 kali. A. Tentukan titik sampelnya, dan B. Misalkan X, jumlah kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Pertama, kita tentukan titik sampelnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada tabel. Di sini ada tabel titik sampel. Di sini ada dadu ke-1 dan dadu kedua. Dadu ke-1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Dadu kedua juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Misalkan dadu pertama itu 1, dadu kedua 1, maka kita tulis 1,1. Dan dadu pertama 1, dadu kedua 2, maka kita tulis 1,2. Dan seterusnya sampai 6. Lalu selanjutnya kita mencari jumlah kedua mata dadu. Nah,
dari tabel sebelumnya, kita akan jumlah 1 tambah 1 sama dengan 2, kita taruh sini. 1 tambah 2 sama dengan 3, kita taruh sini, dan seterusnya sampai 12. Nah, lalu diketahui X jumlah kedua mata dadu. Maka X-nya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini X dari pelemparan kedua mata dadu. Nomor 4, Rina mengerjakan 4 buah soal variabel acak X, menyatakan banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Diketahui X yang ditanyakan adalah banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Di sini sudah ada jawabannya, maka X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Karena kemungkinan 0 ini adalah Rina mengerjakan soal salah semua, jadi tidak ada yang benar. Dan ini 1, kemungkinan soal yang dikerjakan oleh Rina dengan benar adalah 1 soal, kemungkinan juga 2 soal, 3 soal, 4 soal. Kenapa di sini 4? Karena Rina hanya mengerjakan 4 buah soal, jadi ini sampai 4. Soal kelima, Rudi melemparkan sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Variabel acak X menyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Diketahui X banyaknya sisi angka yang diperoleh. Dia menanyakan angka yang diperoleh. Maka kemungkinan angka yang muncul 0. Tidak ada sama sekali angka yang muncul. 1, kemungkinan angka yang muncul 1, dan satunya lagi selebihnya gambar. 2, kemungkinan angka yang muncul 2, dan 2-nya lagi gambar 3 dan 4. Sama seperti soal nomor 4. Di sini kenapa 4? Karena Rudi melemparkannya sebanyak 4 kali. Dan soal selanjutnya, variabel acak kontinu. Variabel acak yang nilainya berupa selang bilangan, tidak dapat dihitung dan tidak terhingga. Kemungkinan pernyataan dalam bilangan pecahan. Biasanya untuk hal-hal yang diukur seperti jarak, waktu, berat, dan volume. Dalam garis bilangan berupa deretan titik yang berhubungan dan membentuk garis. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Di sini dalam bilangan berupa deretan titik yang berhubungan dan membentuk garis seperti ini. Ini tuh ada 0, 0,1, 0,2, 0,3 seterusnya sampai 1. Ini juga ada 1, 1,2, 1,3 seterusnya sampai 2 dan seterusnya sampai 6. Dia itu tidak dapat dihitung dan tidak dapat terhingga gitu. Contohnya seperti ini, hasil penimbangan berat badan. Jadi berat badan itu kan nggak bisa dihitung satu-satu gitu tuh. Jadi dia kan misalnya 50,9 atau 49,9 dan seterusnya. Jadi tidak dapat dihitung, tidak terhingga ya. Contoh selanjutnya, hasil pengukuran tinggi badan. Contohnya seperti sama tadi, berat badan dia ada koma-komanya gitu. Terus hasil pengukuran suhu tubuh. 4. Peluang variabel acak. A. Peluang variabel acak diskrit. Nilai-nilai pada variabel acak diskrit mempunyai peluang masing-masing. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan sebagai berikut. Fx sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak disebut distribusi peluang atau distribusi probabilitas atau disebut juga fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Distribusi peluang biasa dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Syarat fungsi probabilitas. Dalam suatu percobaan, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dapat dinyatakan dengan
X1, X2, X3, dan seterusnya. Sedangkan besar peluang atau probabilitas dari setiap peristiwa bisa dinyatakan dalam bentuk fx1, fx2, fx3, dan seterusnya. Maka 0 kurang dari fx1 kurang dari 1. Nilai peluang berkisar antara 0 sampai 1. Berikutnya contoh ketiga, pada pelemparan dua buah dadu secara bersamaan, variabel acak X menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Buatlah tabel distribusi probabilitas. Berikut penyelesaian. Hasil yang diperoleh dari pelemparan dua buah dadu sebanyak 1 kali, yaitu kita buat tabel dulu titik sampelnya. Untuk sebelah kanan kita menggunakan dadu ke-1. Buat dadu ke-1 yaitu sebanyak 6 baris, dan dadu kedua juga sama 6 baris. Untuk selanjutnya kita melakukan pelemparan atau kemungkinan, yaitu yang ini 1,1, yang ini 1,2. Ini 1 hasil dari baris ke-1 dan 2 hasil dari baris kedua dari sini. Jadi 1,1 ini juga sama, 1 dari sini, 3 dari sini, dan seterusnya sampai 6,6 karena di baris ke-6 dan baris ke-6 juga. Jadi 6,6. Selanjutnya kita buat tabel jumlah kedua mata dadu atau penjumlahan dari tabel titik sampel yang tadi. Karena kenapa di sini 2? Karena bisa dilihat ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan ini juga 3 dari 1 tambah 2. Ini juga 1 tambah 3 sama dengan 4. Begitu seterusnya sampai di sini. Dari 6 tambah 6. Jadi 12. Berikutnya kita akan membuat tabel distribusi probabilitasnya. Jadi kita ketahui dulu X sama dengan jumlah kedua mata dadu, atau kita lihat di sini. Kenapa di sini ditulisnya cuma 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya? Kenapa enggak semua di sini? Jadi kita hanya tulis yang ada angka di sininya. Ini kan 2 ada di sini. Terus 3 juga ada, 4 juga ada, 5 juga ada, 6 juga ada, 7 juga ada, 8 juga ada, 9 juga ada, 10 juga ada, 11 juga ada, dan 12 juga ada. Jadi kita hanya tulis salah satunya, enggak tulis semuanya. Terus di sini untuk tabelnya kita bikin X per Fx. Jadi ini X-nya, ini X tabel ini, angka ini kita masukkan dari sini. Jadi ini 2. Nah, untuk Fx-nya atau distribusi probabilitasnya, kenapa 1/36? Karena 36 itu kemungkinan, semua kemungkinan. Dari sini, ini 1 sampai 6, ini 1 sampai 6. Jadi ini jumlahnya berapa? Jadi kita kalikan saja, 6 kali 6 sama dengan 36. Kenapa ini 1? Karena angka 2 atau nilai 2 di tabel ini cuma 1, nggak ada yang lainnya, cuma 1 aja. Dan untuk angka 3 cuma 2, karena di sininya angka 3 cuma 2. Begitupun seterusnya sampai di angka 12. Ini 12 ada 1, cuma 1 aja kan. Jadi ini di sini 1/36. I got so much motherfucking design on right now. Break it down,